Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar filsafat ilmu akan mempresentasikan mengenai filsafat idealisme. Kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri, nama Devitriana Yuharista, NIM 2003102157. Yang kedua, Sulis Setiani, NIM 2003102168. Yang ketiga, Rizal Bagus Nugroho, NIM 2003102179. Dan yang terakhir, Subanden Citanggang, NIM 2003102191. Baik, yang pertama mengenai pengertian filsafat idealisme. Idealisme adalah filsafat yang memandang bahwa min atau akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Ia adalah suatu keseluruhan dari dunia itu sendiri. Idealisme memandang ide itu primer kedudukannya, sedangkan materi sekunder. Ide itu timbul atau ada lebih dahulu, baru kemudian materi. Segala sesuatu yang ada ini timbul sebagai hasil yang diciptakan oleh ide atau pikiran. Karena ide atau pikiran itu timbul lebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Idealisme merupakan kebalikan dari materialisme yang berpendapat bahwa materilah yang lebih utama dan lebih dulu ada dibandingkan dengan ide. Baik, yang selanjutnya adalah aliran idealisme. Aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam cipta itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajaran yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga atau inteligi yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Sebenarnya dapat dikatakan sepanjang masa tidak pernah paham idealisme hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan malahan satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli fikir adalah dasar idealisme ini. Selain itu, segenap kaum agama sekaligus dapat digolongkan kepada penganut idealisme yang paling setia sepanjang masa. Walaupun mereka tidak memiliki dalil filsafat yang mendalam. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep filsafat menurut aliran idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metafisika idealisme, yang kedua humanologi idealisme, yang ketiga epistemologi idealisme, dan yang terakhir adalah aksiologi idealisme. Yang pertama, metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah. Sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah. Tetapi kenyataan rohaniah yang lebih dapat berperan. Yang kedua, humanologi idealisme. Jiwa yang dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan untuk memilih. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang mempunyai akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Yang terakhir yaitu aksiologi idealisme. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Tokoh-tokoh filsafat idealisme. Yang pertama yaitu Plato. Konsep ilmu pengetahuan menurut Plato dibedakan menjadi dua macam, yaitu indrawi dan kejiwaan. Indrawi sendiri sifatnya tidak tetap, artinya berubah-ubah. Dia hanya sementara. Sedangkan kejiwaan yang menghasilkan nilai yang tidak berubah dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu alea. Alea berpendapat bahwa sesuatu yang ada itu tidak ada suluk-beluknya dan tidak berubah. Yang nampak oleh panca indera bukanlah yang sesungguhnya, tetapi hanya wujudnya saja. Yang ketiga yaitu Hegel. Menurut Hegel, roh merupakan sesuatu yang konkret dan real. Dan konsep roh didapat atau diilhami dari agama. Prinsip idealisme menurut Hegel adalah
bahwa semua realita harus disepadankan dengan subjek. Untuk itu, ia juga mementingkan rasio. Yang keempat adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 di Königsberg. Ia mengemukakan bahwa pengalaman ditentukan oleh indrawi, yakni berupa metafisika dan spiologi. Kant juga menentang aliran metafisika. Ia juga mengatakan bahwa indera dan akal saling bekerjasama dalam menghasilkan pengetahuan yang pasti. Yang kelima ada David Hume. David Hume berpendapat bahwa ia adalah primer, sedangkan materi adalah sekunder. Jadi ia mengutamakan ide daripada selainnya karena materi diciptakan oleh ide. Yang terakhir ada Al-Ghazali. Sebenarnya Al-Ghazali lebih berpaham empirisme dalam pendidikan karena ia tidak percaya tentang pengetahuan yang diperoleh dengan akal, begitu pula pengetahuan yang dihasilkan. Perkenalkan, nama saya Riza Bagus Nugroho, NIM 2003102179. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh kelompok saya. Selanjutnya yaitu latar belakang timbulnya filsafat idealisme. Secara historis, idealisme diformulasikan dengan jelas pada abad keempat sebelum Masehi oleh Plato. Di Athena, selama Plato hidup, kota berada dalam kondisi peralihan. Peperangan bangsa Persia telah mendorong Athena memasuki era baru. Seiring dengan adanya peperangan-peperangan tersebut, perdagangan dan perniagaan tumbuh subur dan orang-orang asing tinggal di berbagai penginapan di Athena dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Dengan adanya hal itu, muncul berbagai gagasan-gagasan baru ke dalam lini budaya bangsa Athena. Gagasan-gagasan baru tersebut dapat mengarahkan warga Athena untuk mengkritisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional. Saat itu pula muncul kelompok baru dari kalangan pengajar atau para sofis. Ajarannya memfokuskan pada individualisme karena mereka berupaya menyiapkan warga untuk menghadapi peluang baru terbentuknya masyarakat yang niaga. Penekanannya terletak pada individualisme. Hal itu disebabkan karena adanya pergeseran dari budaya komunal masa lalu menuju relativisme dalam bidang kepercayaan dan nilai. Selanjutnya, filsafat idealisme dalam pendidikan. Bagi aliran idealisme, anak didik merupakan seorang pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya. Sebagai pusat utama pengalaman pribadinya sebagai makhluk spiritual, tentu saja model pemikiran filsafat idealisme ini dapat dengan mudah ditransfer ke dalam sistem pengajaran dalam kelas. Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya, tetap tanpa adanya spiritual. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya, memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kebahagiaan yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup yang lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada tujuan, yaitu di mana nilai telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas.
Yang kedua, pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, perasaan, baik untuk memahami realita, nilai-nilai, kebenaran, maupun sebagai warisan. Implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual. Memperkenalkan suatu spirit intelektual guna membangun masyarakat yang ideal. Yang keempat, pendidikan idealisme berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh manusia secara bersama-sama. Implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan yang kelima yaitu tujuan pendidikan idealisme adalah ketetapan mutlak. Untuk itu, kurikulum seyogyanya bersifat tetap dan tidak menerima perkembangan. Itu ya saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Jenis-jenis filsafat idealisme. 1. Idealisme subjektif. Idealisme ini diawali oleh Berkeley yang lebih suka menemani filsafatnya dengan nama immaterialisme. Menurut Hegel, arti, makna, atau nous bukanlah sesuatu yang dimiliki tiap-tiap manusia, melainkan manusia menjadi alat nous yang meliputi seluruh alam semesta. Perbuatan seseorang bukan berdasarkan kecakapannya sebagai individu, melainkan merupakan perbuatan nous yang mempergunakan sebagai alat. 2. Idealisme objektif. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal oleh Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Yang pertama, dunia persepsi, dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak, dan bukan dunia sesungguhnya, melainkan sebagai bayangan atau penampakan saja. Kedua, terdapat alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, idea, universal, atau esensi yang abadi. 3. Idealisme personal. Personalisme muncul sebagai proses terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus. Akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. 4. Idealisme rasional. Menurut idealisme rasional, hakikat manusia adalah kesanggupan untuk berpikir. Aristoteles 380 sampai 322 sebelum Masehi menggolongkan jiwa vegetatif, animal, dan human ke dalam jiwa manusia. Jiwa manusia menunjukkan ciri-ciri yang khas. Kesanggupan manusia untuk berpikir disebut nous atau budi. 5. Idealisme etis. Menurut idealisme etis, hakikat manusia adalah kemauannya. Manusia primer dipandang sebagai makhluk sosial. Kant tahun 1724 sampai 1804 pernah mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dapat diperalat kecuali manusia sebagai makhluk berbudi merupakan tujuan terhadap dirinya sendiri. Dengan perkataan lain, manusia bukan diperalat, melainkan memperalat. 6. Idealisme estetis. Memandang perasaan sebagai hakikat manusia. Menurut Geot tahun 1749 sampai 1832. Kenyataan merupakan karya kesenian
Demikian pula kehidupan manusia. Berdasarkan pembawaannya yang wajar, manusia harus menjadi kepribadian yang selaras dengan seluruh komsos. 7. Idealisme religius. Idealisme religius memandang kepercayaan sebagai hakikat manusia. Menurut Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, manusia dengan erosnya senantiasa menuju pada idea-idea bersifat rohani. Sebenarnya kehidupan di dunia adalah maya. Kehidupan yang sejati hanya ditemukan di dalam idea, yaitu Tuhan merupakan idea tertinggi. Agustinus tahun 354 sampai 430 sebelum Masehi memandang Tuhan sebagai roh yang menciptakan idea-idea itu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.